2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang P3K? Sehat-sehat semua ya. Bagaimana hasil tes P3K tahap 2 kemarin teman-teman? Saya ucapkan selamat bagi teman-teman pejuang P3K yang sudah PG dan lolos pada tes tahap 2 kemarin. Selamat menunggu pemberkasan, semoga lebih amanah dalam bekerja dan menjadi berkah bagi keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang belum berhasil pada tes P3K kemarin, tetap semangat ya untuk berjuang lagi. Jangan terlalu lama galau, segeralah move on. Dan marilah kita belajar bersama-sama kembali untuk persiapan tes P3K selanjutnya ya. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman yang belum berkesempatan lolos pada tes tahap kemarin untuk segera move on. Kita belajar lagi, kita pupuk semangat lagi, dan kita cari tahu penyebabnya. Apa sih yang menyebabkan teman-teman belum berhasil pada tes sebelumnya? Lalu mulailah bangkit dan perbaiki pola belajar teman-teman. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu yakinlah dengan kemampuan yang teman-teman miliki. Dan yakinlah bahwa skenario Tuhan itu tidak pernah salah. Mungkin teman-teman kemarin belum lolos karena itu yang terbaik menurut Tuhan bagi teman-teman semua. Ada waktu yang lebih dan sangat tepat bagi teman-teman untuk lolos menjadi ASN P3K. Jadi jangan terlalu terpuruk lama-lama ya teman-teman. Kita persiapkan untuk tahap-tahap selanjutnya. Baiklah, berikutnya saya akan memberikan tips untuk menyambut tes P3K pada tahap selanjutnya. Yang pertama yaitu move on. Jangan terlalu lama meratapi kenyataan dan segeralah bangkit. Yang kedua, perbaiki mindset. Yang dimaksud perbaiki mindset di sini yaitu jadikanlah tes P3K sebagai prioritas yang patut untuk diperjuangkan. Bukan berarti untuk urusan anak atau urusan pekerjaan kita nomor 2 kan, bukan seperti itu ya teman-teman. Namun kita perbaiki mindset kita. Kita atur waktu kita untuk menjadikan tes P3K ini sebagai sebuah prioritas juga yang patut untuk diperjuangkan. Kita patut perjuangkan ini, toh ini nantinya juga untuk keluarga kita. Jadi kita harus berjuang, kita harus memprioritaskan tes ini juga, karena ini juga merupakan salah satu titik penting dalam jenjang karir kita ya teman-teman. Dan yang ketiga, fokus. Perbaiki pola belajar, perdalam materi, dan tambah waktu belajar teman-teman. Jadi untuk tes yang ketiga ini ya, atau tes selanjutnya, teman-teman harus sudah mulai fokus. Yang pertama tadi, fokus ini berkaitan dengan perbaiki mindsetnya tadi. Oke, tes ini penting bagi saya. Pasti akan meluangkan waktu, kita akan memiliki kesadaran untuk belajar. Iya kan teman-teman? Nah itu, waktu belajar juga kalau misalnya pada tahap 1, tahap 2 teman-teman hanya meluangkan waktu yang tersisa di malam hari saja misalnya. Nah untuk selanjutnya cobalah teman-teman ditambah lagi. Walaupun ya saya tahu, saya juga paham, teman-teman pasti sangat sibuk. Teman-teman pasti sudah sangat direpotkan dengan urusan pekerjaan, mengajar, keluarga, atau kalau yang ibu-ibu mungkin urusan anak, urusan rumah. Nah itu, kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Oh ini juga prioritas saya. Jadi saya juga harus memiliki waktu sendiri yang harus ditambahkan, difokuskan untuk belajar. Nah itu yang saya maksud di sini. Oke, yang keempat yaitu belajar dari pengalaman.
Usahakan untuk mengingat dan mencatat materi atau soal yang sudah dikerjakan agar mempermudah belajar pada tes selanjutnya. Nah, untuk poin yang keempat ini memang agak berat teman-teman. Maksudnya begini, belajar dari pengalaman ini, kita kemarin sudah tes. Untuk yang bisa mengikuti tes tahap 1 kemarin, berarti sudah 2 kali tes. Tetapi kok saya masih gagal? Apa yang perlu saya perbaiki? Nah, untuk menjawab itu, teman-teman usahakan untuk mengingat-ingat dan mencatat materi atau soal-soal sebelumnya pada tes sebelumnya. Walaupun itu memang sulit, maksudnya pasti setelah tes teman-teman shock dengan hasil yang teman-teman peroleh, misalnya terlalu kecewa. Untuk mengingat saja itu pasti sudah sangat berat, apalagi kok mencatat. Nah, itu yang harus diperbaiki teman-teman. Mulai dari sekarang apapun hasilnya tulis, catat, agar itu menjadi poin penting bagi kita untuk belajar pada tahap selanjutnya. Oh, kemarin soal ini keluar misalnya, teman-teman ingat-ingat, teman-teman tulis. Besok lagi kalau ingat lagi, teman-teman tulis lagi, teman-teman catat. Lalu mulai browsing soal yang berkaitan dengan catatan teman-teman itu tadi. Soal tes P3K menurut saya tidak akan jauh-jauh, kisi-kisinya pasti sama, tidak akan jauh berbeda dari soal tes sebelumnya ya teman-teman. Nah, jadi alangkah baiknya setelah teman-teman melakukan tes apapun itu, catat kembali soalnya, materinya. Walaupun teman-teman misalnya sudah mendapatkan nilai yang maksimal, siapa tahu catatan teman-teman ini berguna bagi orang lain. Nah, berbuat baik itu kan tidak ada salahnya ya teman-teman. Oke, yang terakhir yaitu berdoa dan perbanyak berbuat baik. Jika usaha yang kita lakukan sudah maksimal, hal terakhir yang bisa kita lakukan hanyalah pasrah dan meminta yang terbaik menurut Allah atau menurut Tuhan kita. Nah, itu teman-teman. Jika kita sudah mulai move on, sudah memperbaiki mindset kita sudah berusaha fokus, sudah menambah jam belajar, waktu belajar, sudah mulai mencatat materi-materi yang kemarin sudah kita kerjakan, kita catat lagi soalnya, kita catat lagi materi-materi, kata kunci untuk mengerjakan. Nah, yang terakhir pasti kita pada titik pasrah teman-teman. Berdoa dan berbanyak berbuat baik. Yang terakhir ini pasti terlihat klise ya teman-teman. Walaupun terlihat klise, berdoa, siapa sih yang tidak berdoa setiap waktu? Pasti teman-teman selalu berdoa, memohon. Nah, itu kita coba kita perbaiki doa kita teman-teman. Jangan kita meminta, kita memohon, kita memaksa Tuhan kita untuk mengabulkan apa yang kita inginkan. Coba kita luruskan, kita perbaiki doa kita. Coba sekarang, mulai dari sekarang teman-teman memintanya, berikanlah yang terbaik bagi saya dan keluarga saya. Coba nanti akan teman-teman rasakan di saat teman-teman meminta, jadikanlah saya juara 1, jadikanlah saya ranking 1, berikanlah saya nilai PG yang maksimal ya Tuhan. Nah, misalnya seperti itu akan berbeda rasanya dengan saat teman-teman memohon yang terbaik menurut Tuhan bagi teman-teman semua. Nah, itu nanti akan berbeda rasanya. Jika teman-teman memohon, berikanlah yang terbaik bagi hamba, berarti teman-teman sudah menata hati untuk mempersiapkan mana yang nantinya akan diberikan oleh Tuhan, baik itu suatu kebaikan menurut teman-teman maupun suatu yang buruk menurut teman-teman. Nah, itu jelas menurut kita ya teman-teman, bukan berarti kita tidak lolos. Oh, itu adalah suatu yang buruk, bukan berarti seperti itu. Bisa jadi itu adalah sebuah keadaan yang memang menurut kita buruk, tetapi menurut Tuhan itu yang terbaik bagi
kita untuk saat ini. Nah itu, jadi perbaikilah doa kita semua ya teman-teman. Perbaiki, mintalah yang terbaik menurut Tuhan. Dan yang terpenting juga pasti perbanyaklah berbuat baik. Rutinlah untuk bersedekah. Bukan berarti bersedekah kalau ada maunya, kalau ada hajatnya saja, bukan seperti itu ya teman-teman. Pasti teman-teman juga selalu bersedekah secara rutin. Namun alangkah baiknya jika teman-teman memiliki hajat, sedekah itu diperrutin lagi seperti itu. Nah itulah kelima tips yang dapat saya berikan. Semoga membantu teman-teman semua untuk menyambut tes tahap selanjutnya. Oke, next, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sangat baik hati atas pesan dan kesan baik yang sudah disampaikan melalui kolom komentar. Yang pertama yaitu Kak Nia Solihah. Alhamdulillah, terima kasih Mbak, berkat ilmunya saya PG, emoticon nangis. Nah, saat saya membaca komentar-komentar di kolom komentar di video saya itu merasa saya memiliki banyak teman baru teman-teman. Jadi terima kasih yang sudah mengikuti channel saya. Mari kita selalu bersilaturahmi, kita saling berkomunikasi dengan baik melalui kolom komentar ya. Yang selanjutnya ada dari akun TK dan Flag. Saya dan istri direkomendasiin channel ibu oleh teman kami yang sudah lulus. Kami selalu nonton video dari ibu berulang-ulang dan memang banyak prediksi yang keluar. Dan alhamdulillah kami berdua lulus bahkan melebihi PG. Makasih ya Bu, semoga lancar rezekinya dan diberi kemudahan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas doa baiknya ya Kak. Oke, saat membaca doa-doa, saat membaca komentar-komentar teman-teman yang lulus seperti ini, rasanya saya ikut merinding teman-teman. Saya ikut seolah merasakan apa yang saya rasakan pada saat pengumuman tahap 1 kemarin. Nah, saya rasanya ya Allah kepengen sekali merangkul teman-teman semua yang sudah berhasil PG dan lolos. Nah, itu yang pertama kali saya rasakan. Saya senang saat membalas komentar teman-teman. Oh ya, juga satu lagi, mohon maaf jika saya ada beberapa komentar yang belum terbalas atau belum saya berikan respon, maaf ya. Pasti nanti selanjutnya akan saya respon ya. Jadi untuk teman-teman yang lain yang tidak dapat saya sampaikan pada video ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga doa baik dari teman-teman juga akan menular ke teman-teman sekalian ya. Lalu ada Kak Heren Enggar. Alhamdulillah saya lulus Bu. Banyak latihan soal yang ibu berikan yang keluar pada tes kemarin. Terima kasih banyak ilmunya Bu. Oke, sama-sama ya Kak Heren Enggar. Semoga apa yang saya sampaikan berguna, bermanfaat bagi teman-teman semua. Selanjutnya ada dari Kak Aira Kustini. Penjelasannya sangat jelas, pembahasannya juga detail, sangat bermanfaat. Ditunggu video selanjutnya Bu. Oke, ditunggu ya Ibu. Lanjut ada Kak Nasya 1331 setia. Alhamdulillah seperti ini yang saya inginkan. Makasih Kakak. Lanjutkan Kak soal-soal yang lebih banyak lagi. Aku selalu menunggu. Oke deh, ditunggu selalu ya. Lalu ada komentar dari Kak Putu Agus Artayasa. Mohon dengan hormat Kak, tolong upload lagi video kompetensi teknis bahasa Indonesia lagi. Penjelasan sangat enak, mudah dipahami. Alhamdulillah, terima kasih Kak Putu. Dan terakhir dari Kak Toto Sazalitohir SPD. Alhamdulillah banyak yang mirip soal tahap 2 yang keluar dari pembahasan channel ini. Hatur nuhun ilmunya Kak. Sama-sama Kak Toto. Alhamdulillah, terima kasih ya Kak. Semoga
latihan-latihan soal yang ada pada video-video yang sudah kita pelajari banyak yang keluar pada tes selanjutnya ya. Oke, next. Soal-soal apa saja yang perlu diwaspadai untuk menghadapi tes P3K tahap selanjutnya? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi yang diberikan oleh teman-teman kita sesama pejuang tes P3K mengenai materi-materi maupun soal-soal yang mereka temui saat tes P3K baik tahap 1 maupun tahap 2. Oke, cekidot ya. Terima kasih teman-teman baik hati. Sebelumnya mohon maaf untuk identitas teman-teman semua. Saya hilangkan ya teman-teman untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal buruk yang tidak kita inginkan. Yang pertama yaitu soal yang banyak keluar tahap 1. Oh, ini berarti informasi berkaitan dengan soal-soal tahap 1 ya. Legenda yang berhubungan dengan kesaktian, bagian-bagian jenis teks, koheren dan koherensi. Nah, ini teman-teman, legenda yang berhubungan dengan kesaktian atau kesaktian dari seseorang. Ada tokoh yang memiliki kesaktian itu apa, termasuk cerita rakyat apa, teman-teman itu juga teman-teman harus hafal semuanya. Kalau berhubungan dengan kesaktian itu sage ya teman-teman. Oke, selanjutnya FR yang kemarin keluar tapi akunnya aja yang lupa. Ini teman saya ya teman-teman, jadi bahasanya santai. Oke, yang keluar yaitu aliran fungsional. Ini tes pada tahap kedua kemarin teman-teman, masih anget ini. Aliran fungsional, etos, patos, logos, ini juga keluar. Jenis-jenis menyimak, unsur intrinsik yang dominan. Oh, berarti ada sebuah teks narasi, kita diminta untuk mencari unsur intrinsiknya. Paling tidak seperti itu soalnya. Lainnya sama kayak FR-mu, lebih banyak teks dan strukturnya. Nah, itu benar sekali teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti tes tahap 1 maupun tahap 2, pasti teman-teman menjumpai banyak teks yang keluar, lalu kita diminta untuk mencari itu bagian struktur yang apa. Ya kan teman-teman. Nah, itu berarti teman-teman harus lebih memperdalam beberapa jenis teks yang sering keluar itu ya. Selanjutnya, maksim juga keluar. Prinsip penilaian, aku tadi keluar yang transparan. Prinsip-prinsip penilaian itu kan banyak ya teman-teman. Nah, itu teman-teman harus bisa memahami setiap prinsipnya. Berdialog yang baik seperti apa? Berarti ciri-ciri dialog yang baik. Nah, kedudukan bahasa Indonesia. Aku tadi kebanggaan berbahasa diwujudkan seperti apa? Oh, contoh soalnya ini penerapan ya teman-teman. Teman-teman harus tahu. Tapi tetap yang pertama teman-teman harus tahu kedudukan bahasa ini terlebih dahulu. Majas juga keluar. Untuk teman saya kemarin yang keluar sinestesia, majas sinestesia. Lalu konjungsi juga banyak keluar. Selanjutnya, ini teman saya via WA ya teman-teman, dia mengirim pada tanggal 7 Desember. Terima kasih ya teman saya kalau menonton video ini. Ini dia setelah tes pada tanggal 7 dia tes, lalu sorenya dia langsung memberikan informasi ini. Alhamdulillah masih banyak orang-orang yang baik ya teman-teman. FR yang kebahasaan berhubungan dengan kebakuan kata, lalu pembentukan kata atau proses morfologi sebuah kata, ide pokok, ini pasti gak pernah absen ya. Paragraf acak disuruh mengurutkan, lalu jenis teks, lah ini juga tidak pernah absen ini. Simpulan paragraf pasti keluar, lalu membaca data. Lah membaca data ini juga saya sudah pernah membuat video lengkapnya yang membaca data grafik maksudnya. Nah, itu juga sudah ada. Lalu berkaitan dengan sastra, jenis-jenis sastra teman-teman seperti yang tadi ya, sastra lama, sastra baru. Nah, kebanyakan pasti yang keluar itu sastra lama. Yang kedua, makna dan jenis-jenis sastra dengan kutipan teks sastra. Misalnya dari informasi ini mungkin yang dimaksud adalah ada sebuah cerita tadi, seperti yang pertama tadi, kutipan sebuah cerita.
itu termasuk jenis sastra apa berdasarkan ciri-ciri pada cerita itu. Nah, itu mungkin seperti itu soalnya. Yang ketiga yaitu kita diminta untuk mencari amanat atau pesan dari sebuah cerita narasi. Lalu selanjutnya nilai moral, sama ya, hampir sama dengan amanat ini. Sedangkan pada kompetensi pedagogik yang keluar banyak adalah teori Gagne, teori Bloom, teori Ausubel, penyusunan tujuan pembelajaran, dan metode pembelajaran. Nah ini teman-teman, ini 5 poin penting ini pasti akan selalu keluar pada tes P3K ya teman-teman. Harus hafal ini macam-macam teori, apalagi ketiga teori ini pasti ada yang keluar ya teman-teman. Selanjutnya, terima kasih atas penjelasannya Kak. Ada beberapa soal P3K yang sama persis dengan contoh. Nah, yang dimaksud kakak ini adalah contoh soalnya yang keluar, yang ia dapatkan itu sama persis dengan contoh soal pada video ini teman-teman. Video saya yang ini nanti link akan saya sematkan di atas ya teman-teman, tinggal klik saja. Oke, kakak ini menyampaikan, memberikan berita baik kepada kita semua. Alhamdulillah di atas PG, soal menentukan tujuan pembelajaran, pedoman menentukan remedial. Nah, ini juga sering keluar loh teman-teman. Tidak hanya satu soal kalau saya kemarin. Pedoman penentuan remedial di bawah 20%, 20-50%, dan di atas 50%. Bagaimana itu juga sudah ada dalam video saya sebelumnya. Nanti kita bahas kembali ya. Oke, selanjutnya ini juga ada komentar dari kakak ini ya. Kak, bahas paragraf orientasi, koda, komplikasi, dan lain-lain. Aku dari tahap 1 dan 2 dapat soal seperti itu. Paragraf orientasi, mungkin yang dimaksud ini adalah struktur ya teman-teman, struktur dari sebuah teks. Nah, itu seperti yang tadi sudah disampaikan di awal. Selanjutnya, Kak, tentang genre dulu. Kemarin soal saya banyak kali yang keluar. Nah, genre ini juga bisa kita pelajari pada next video. Alhamdulillah tadi sudah selesai ujiannya dan mendapat nilai lulus PG. Soal yang banyak keluar di teknis mengenai ragam bahasa. Nah, mungkin soal ragam bahasa ini yang dimaksud yaitu soal-soal dialek, idiolek seperti itu ya teman-teman. Oke, next pada video selanjutnya kita bahas lebih detail lagi ya mengenai ragam bahasa ini. Baiklah teman-teman, latihan soal terbaru berdasarkan materi-materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman baik hati kita ini akan saya bahas pada video selanjutnya ya. Ditunggu ya. Bagaimana pengalaman teman-teman yang lain? Apakah mendapatkan soal-soal yang hampir sama dengan pengalaman beberapa teman kita tadi? Jika masih ada beberapa materi yang perlu kita pelajari pada video belajar kita selanjutnya, tolong tuliskan pada kolom komentar ya. Jangan lupa, satu komentar membangun dari teman-teman sangatlah berguna bagi teman-teman pejuang P3K yang lain. Tetaplah berbuat baik, tetaplah menjadi pribadi yang bermanfaat. Salam sukses dari saya, Wega Inita Sasanti, pejuang P3K tahap 1. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.